Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun hormati seluruh jamaah Masjid Ashifa RSUD Ulin Banjarmasin, jamaah sholat zuhur. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kultum ya, kultum 7 menit, jadi 7 menit aja ya, paling lama 7 menit gitu ya. Hari ini kita mau membahas sedikit mudah-mudahan bermanfaat, barokah, tentang makna kalimah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak Ibu yang ulun hormati, dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Sudah, sebenarnya pesannya itu aja hari ini nih. Kalau itu paham, beres sudah hidup ya. Jadi sesungguhnya kami milik Allah, kami, dan kepadanya lah kami kembali. Jadi kalimah ini sebenarnya bukan untuk orang meninggal aja ya. Jadi kita salah pengertian kalau ini diucapkan untuk kalimah. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau seandainya di parkir ini hari ini ada sepeda motor hilang, misalkan orang gitu ya, pasien atau pegawai hilang, kira-kira Bapak Ibu ribut nggak? Bapak Ibu lapor ke polisi? Enggak mesti. Cuma dengar gini, wah ada yang hilang sepeda motornya atau mobilnya hilang. Ya. Kenapa sampean enggak ribut? Karena bukan milik sampean gitu. Iya kan? Coba kalau milik sampean, ribut misalnya. Lapor polisi, lapor satpam, ke IPM, ke pengaduan ya. Kuncinya satu, karena kita merasa memiliki. Nah, sekarang kita balik lagi. Ketika kita sudah berani ngomong, paham tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua milik Allah dan semua akan kembali ke Allah. Ya tuntas sudah. Artinya yakin kita nggak akan ribut. Contoh, misalkan yang paling sederhana aja, sakit kepala misalkan ini, supaya Bapak Ibu lebih aplikatif. Kepala ini milik siapa? Ya kepala ini milik Allah. Kita kan nggak punya apa-apa. Ayo sampean berani ngomong ini kepala saya, ayo. Siapa yang nyiptakan? Nah, kuncinya tadi, kenapa ketika kita itu misalkan ada sepeda motor hilang tidak ribut? Karena merasa bukan milik kita. Dan yang ribut siapa? Yang punya. Pertanyaan saya, ketika kepala kita pusing aja, yang punya kepala siapa? Allah. Yang ngurusin yang punya mesti. Kita aneh ketika misalkan ngurusin sepeda motor orang yang hilang, yang nggak kenal, yang nggak apa, kan aneh nih. Sama sebenarnya secara hakikat bahwa karena semua kepunyaan Allah, Allah pasti sudah mengurus. Sampai nggak percaya? Sampai pernah lah tiap hari berdoa, ya Allah, semoga jantung saya besok bisa berdetak. Enggak pernah kan? Tapi tetap Allah berdetak. Karena yang ngurus semua sudah Allah. Ginjal kita tetap bisa menyaring dengan baik. Ya. Dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kita murni bahwa yakin semua milik Allah dan semua pasti diurus oleh Allah. Terus sampai tanya nih, kalau gitu terserah aja jadinya, pusing itu kada usah berobat, kada usah berusaha misalkan. Bukan begitu. Kita ingat riwayat Nabi Musa itu ketika sakit. Nabi Musa ngomong ini,
wah ini sudah yang nyembuhkan Allah katanya. Apa yang terjadi? Dia disuruh untuk minum obat herbal, dokter-dokter waktu zaman istilahnya dokter lah atau tabib lah. Itu nggak mau, karena Nabi Musa berpendapat halah yang menyembuhkan Allah juga. Tapi kata Allah kemudian kenapa? Ditegur. Musa, kenapa kamu nggak mau minum obat? Terus, lo kan yang menyembuhkan engkau ya Allah, kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Sekarang saya mau tanya, kata Allah, obat tuh yang bikin siapa? Ya saya juga katanya. Nah iya, sebenarnya pada hakikatnya yang menyembuhkan juga Allah. Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita minum obat, ini mungkin Bapak Ibu salah ya. Kita gini, misalkan sakit kepala, sampai ngambil Budrek atau misalkan Paramek, ini saya sebut namanya aja enggak apa-apa. Sebenarnya ketika minum itu, niat kita itu apa? Melaksanakan perintah Allah untuk berikhtiar. Yang menyembuhkan siapa? Budrek? Ya enggak. Salah nanti, Budrek terlalu sakti ya, atau Paramek terlalu sakti. Enggak. Jadi tetap niat kita, ini minum obat ikhtiar karena memang diperintah Allah untuk mencari ridho Allah. Itu yang kadang kita ini salah. Makanya kadang kalau kita bilang ya, Imam Ghazali itu bilang kalau hakikat tanpa syariat atau syariat tanpa hakikat itu buat bangkai tanpa nyawa, itu jadi satu. Tetapi kalau ada hakikat atau mungkin orang bicara mengenai tasawuf yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, itu kafir sudah. Lihati aja, misalkan ada orang yang belajar hakikat kemudian nggak sholat, jelas salah, nggak mungkin itu. Kenapa Imam Ghazali sekelas beliau juga menerapkan ahli tasawuf? Ya karena untuk mendekatkan diri. Bedanya apa? Sebenarnya tipis-tipis amat ya. Ketika kita beramal, itu kalau orang-orang syariat itu bilang seakan-akan kita yang berusaha. Saya zakat karena Allah, masih ada sayanya. Tapi kalau orang hakikat enggak, saya itu bisa berzakat nih Allah. Jadi Allahnya didulukan. Allah menakdirkan saya bisa berzakat. Sebenarnya itu aja, cuma kalau nggak dipahami memang susah. Artinya apa? Beda-beda tipis. Terus sampai nanya, saya zakat karena Allah, bener nggak? Ya bener, bener. Tapi untuk mencapai ikhlasnya itu, ridhonya itu akan susah ketika kita tidak sampai seperti saya bilang tadi. Ketika kita memanai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua milik Allah, jelas semua milik Allah. Kalau tahu milik Allah, kenapa kita ribut hilang misalkan? Ya sudah, serahkan. Memang itu sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Nah, ini ada sudah cerita ya, yang kemarin sebenarnya juga sudah saya sampaikan. Untuk menutup kultum hari ini, Bapak Ibu pengen nggak dibangunkan namanya Baitul Hamdi? Baitul Hamdi itu rumah pujaan di surga nanti. Modalnya apa Bapak sekalian? Modalnya itu cuma alhamdulillah sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceritanya bagaimana? Ini ada dalam suatu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi. Suatu waktu malaikat Israel ya, mencabut nyawa seorang anak manusia. Ini nyawa dicabut. Kemudian menyampaikan hal tersebut pada Allah. Ya Allah, saya telah mencabut si fulan, anaknya si fulan. Kemudian Allah tanya, apa yang diucapkan oleh orang tua tadi yang anaknya meninggal tadi? Kata malaikat, orang tersebut memujimu, alhamdulillah. Kemudian beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, mungkin mulai hari ini kita biasakan. Kalau Bapak Ibu merasa kena musibah, ucapkan alhamdulillah, kemudian dilanjutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah apa? Saya perintahkan kamu untuk membangunkan rumah di surga untuk yang sedang ditimpa tadi sama orang tuanya tadi. Karena apa? Ya karena berkahnya mengucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala puji bagi Allah, semua milik Allah, dan semua akan kembali ke Allah. Ini Bapak Ibu sekalian yang penting hari ini, mudah-mudahan kita bisa semua mengamalkan apa yang mungkin berat ya. Anaknya meninggal terus kita ngomong alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dibangunkan rumah di surga.
Kenapa? Orang ini benar-benar ridho terhadap ketentuan Allah dan yakin bahwa memang semua milik Allah. Kalau sampean ribut atau kita ribut, berarti merasa itu milik kita. Nah, saya kira demikian Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa kita amalkan ya. Dan kita mulai hari ini tidak ada kata lain sebenarnya selain alhamdulillah. Ada versi lain yang mengatakan apapun yang terjadi, kalau buruk katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah pada setiap kejadian. Nah, saya kira demikian. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ush, sembuh. Tapi memang rezeki sih. Allah. Ada pelakat dulu. Nah. Dulu ya. Ini saya diajak makan guru. Mas, kenapa? Lambat sih dia. Tinggalkan dulu.